Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Metro hari ini. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mempertimbangkan untuk menarik AS keluar dari Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO setelah aliansi tersebut menolak ikut berperang melawan Iran. Pernyataan ini menjadi tanda terkuat bahwa Washington tidak lagi menganggap Eropa sebagai mitra pertahanan yang dapat diandalkan. Pernyataan ini disampaikan oleh Trump kepada The Telegraph. Komentar Trump muncul setelah mitra NATO menolak mengirim kapal perang untuk membantu membuka kembali Selat Hormuz. Sejauh ini seluruh sekutu AS anggota NATO di Eropa menolak ikut berperang. Jerman, Prancis, dan Inggris yang biasanya membersamai AS menolak terlibat dalam perang. Spanyol melarang wilayah udara mereka dipakai menyerang Iran. Termasuk Polandia, ia menolak mengembalikan sistem pertahanan rudal Patriot kepada AS. Para pemimpin di Eropa bersikeras bahwa serangan ilegal AS Israel ke Iran bukan perang mereka. Very strong NATO, much stronger than it was 2 days ago. Yes, ma'am. So might stop engaging with NATO. And do you think that your rhetoric that the U.S. is going to not be as committed to NATO? There are a lot of people who say they were worried and stressed by what you did yesterday. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali menyatakan akan melakukan peningkatan serangan terhadap Iran. Pernyataan Trump disampaikan setelah sebelumnya menyatakan akan menyudahi perang melawan Iran dalam 2 atau 3 pekan ke depan. Kita akan membahasnya dengan pengamat hubungan internasional Teguh Reza Shah. Selamat sore Pak Reza. Selamat sore, salam Indonesia. Salam Indonesia, Pak Reza. Pernyataan Trump berubah-ubah. Kemarin sampaikan AS akan tarik pasukan dari Iran 2-3 pekan ke depan. Lalu terbaru sampaikan invasi besar-besaran akan dilakukan. Jadi apa maksud statement kontradiktif yang mudah sekali berubah dari Trump ini? Kalau saya merujuk pada buku The Art of War yang dikarang oleh Sun Tzu, ini Amerika Serikat sedang melakukan pengelabuan. Amerika Serikat sedang tidak yakin apa yang akan dilakukannya, karena itu dia mempersulit pihak lain. Dia membuat Iran berpikir-pikir skenario apa yang akan dilakukan. Tapi yang jelas kalau saya merunuk kepada statement dari pimpinan Iran, mereka siap untuk bertempur perang darat. Dan untuk itu Amerika Serikat masih tidak percaya diri karena sudah ditinggalkan oleh sekutu-sekutu NATO-nya. Sekutu NATO yang utama seperti Inggris, Prancis, dan Jerman itu sadar bahwa mereka adalah mantan penjajah. Maka kalau mereka masuk ke dalam satu perang, di mana perang ini tidak sah secara hukum Amerika Serikat dan juga tidak sah secara hukum PBB, maka itu akan membuat negara-negara Eropa tersebut kesulitan di masa depan. Karena itu dapat dimengerti mengapa negara-negara Eropa itu menolak. Tapi apakah yang kita perlu perhatikan sama-sama adalah Amerika Serikat yang sedang frustrasi ini bisa melakukan banyak hal. Apalagi di Amerika Serikat tidak jelas kapan apakah impeachment itu akan terjadi atau tidak. Kemudian pada saat yang sama Trump masih percaya diri walaupun gelombang demonstrasi yang menentang kepemimpinan yang menentang kepemimpinan Donald Trump itu sangat besar. Jadi patut diduga Amerika Serikat sedang merencanakan suatu serangan darat ya. Cuman serangan darat itu adalah sangat rahasia dan tidak dibukakan kepada publik. Hanya sedikit orang Amerika Serikat yang tahu kemana serangan darat itu akan dilakukan. Kemungkinan besar serangan darat itu akan dilakukan atas kota-kota tertentu. Saya mendata ada 10 kota besar di Iran seperti Tehran, ini diisi oleh 10 juta jiwa, ini mungkin tidak dilakukan. Kemungkinan besar serangan itu akan dilakukan kepada kota-kota yang lebih kecil, tapi memiliki nuansa spiritual. Kota itu mungkin Qom, ini ada lokasi tempat yang sangat dekat dengan Ayatollah Ruhollah Khomeini. Kemudian yang mungkin juga dilakukan adalah serangan atas kota seperti Kermanshah. Kota Kermanshah ini memiliki budaya Kurdi dan mungkinan juga serangan itu akan dilakukan dari perbatasan Iran dengan Azerbaijan karena Azerbaijan memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, karena itu kontrol dari Azerbaijan akan melunak. Jadi ini adalah potensi yang dapat Iran lakukan. Kemudian tentu saja Amerika Serikat akan melakukan pengeroposan atas wilayah-wilayah perbatasan Iran. Misalnya di perbatasan utara yang berbatasan dengan Azerbaijan, Armenia, Turkmenistan, itu tentunya akan dilakukan pengeroposan tentunya dengan melakukan berbagai blokade, berbagai sabotase, dan juga dukungan terhadap kelompok-kelompok minoritas. Kemudian juga kemungkinan besar akan dilakukan pengeroposan lewat perbatasan dari Pakistan dan Afghanistan. Kemudian juga mungkin juga pengeroposan akan dilakukan lewat wilayah-wilayah berbatasan Iran dengan Turki dan Irak.
Tapi ini semua adalah hipotetis karena ini kita berhadapan dengan informasi yang sangat rahasia di mana Amerika Serikat tidak akan pernah mengatakan apa yang akan dilakukannya. Tapi yang jelas serangan darat itu tampaknya dimungkinkan dan juga untuk itu Iran juga sudah siap. Karena bagi Iran mereka sudah yakin bahwa mereka lemah di udara, lemah di laut tapi sangat kuat di darat. Di mana sudah terbukti peluru kendali yang Iran miliki, ballistic missile itu sanggup menyasar pangkalan-pangkalan Amerika Serikat yang ada di Qatar, di Bahrain, di Kuwait, di Uni Arab Emirat, bahkan di Prince Sultan Airbase Support yang menghancurkan perangkat airborne warning and control system Amerika Serikat juga sudah dan juga Iran juga sanggup menyasar pangkalan militer di Jordan, di Irak, di Syria dan di Oman. Bahkan situs 512 yang ada di Israel yang sangat terjaga itu sudah juga diserang oleh Iran. Dan dalam pandangan saya belum tentu Amerika Serikat berani melakukan serangan karena berdasarkan pandangan para ahli sekalipun perang darat melawan Iran akan sangat berat karena Iran sanggup melakukan perang dalam jangka panjang dan Iran juga sudah melihat bahwa kualitas mental prajurit-prajurit Amerika Serikat itu tidak sebesar yang mereka katakan di dalam film-film Hollywood di mana Amerika Serikat ternyata tidak sanggup perang jangka panjang di Vietnam dan juga di Afghanistan. Dan untuk itu saya pikir perang ini belum tentu bisa terjadi. Belum tentu ya, tapi ada potensi serangan darat meskipun ada kendala anggaran dan juga dari Amerika Serikat. Tetapi dari sisi Iran, apakah pernyataan Trump yang inkonsisten ini membuat Iran justru percaya diri AS sudah frustasi dan menunjukkan Iran yang menang? Ya, saya perhatikan Iran sangat percaya diri karena mereka melihat mereka bisa menyasar dengan sangat tepat titik-titik di mana Amerika Serikat berada. Misalnya pangkalan Amerika Serikat sudah terdaftar dengan baik, bahkan Iran juga sudah bisa menyasar institusi-institusi keuangan dan institusi-institusi informasi dan teknologi yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Bahkan Iran juga sudah mulai meyakinkan negara-negara di Timur Tengah agar mereka menentukan sikap bersama Amerika Serikat atau bersama Iran. Dan negara-negara di kawasan Timur Tengah tersebut sadar bahwa kalau mereka salah memilih kali ini, maka dampaknya dari Iran akan sangat besar. Kemudian juga Iran juga sudah meyakinkan negara-negara lain di dalam PBB bahwa mereka tidak akan sungkan-sungkan melakukan suatu perang yang panjang. Dan untuk itu tampaknya yang sangat dibutuhkan sekarang adalah kebesaran hati dari negara-negara di PBB untuk segera menyegerakan sidang istimewa di PBB. Karena kalau tidak Amerika Serikat semakin tidak terkendali, Iran juga bisa tidak terkendali, dan untuk itu kalau sudah terjadi maka ancaman perang dunia ketiga sudah semakin jelas di depan mata kita, dan kalau perang dunia ketiga sampai terjadi akan punahlah peradaban di muka bumi ini. Mohon kita ingat bersama-sama, nuclear winter itu bisa menyasar dalam kecepatan sangat cepat. Untuk waktu yang lama kita tidak mengenal matahari, untuk waktu lama kita tidak air kita akan sangat keracunan, dan untuk itu keadaan akan lebih buruk daripada Hiroshima dan Nagasaki tahun 45 dan juga lebih buruk dari Chernobyl dan Fukushima beberapa tahun silam. Kita kembali soal potensi invasi atau serangan darat dari AS ke Iran. Bagaimana dengan kendala anggaran dan juga prajurit Amerika Serikat untuk melawan Iran? Saya teringat statement terakhir dari Menteri Pertahanan Hegseth ya. Dia mengatakan kami perlu $200 miliar karena untuk menghancurkan bad guys atau tokoh yang buruk seperti di Iran itu memang perlu kekuatan militer. Dan tampaknya Amerika Serikat kemungkinan besar akan mengeluarkan anggaran sebesar itu karena pada saat kita berbicara soal pengambilan keputusan di Amerika Serikat itu kita tidak hanya berbicara tentang siapa yang mengambil keputusan, tapi kekuatan-kekuatan mana yang berpengaruh. Maka pada saat pengambilan keputusan dilakukan di Senat Amerika Serikat, di Kongres Amerika Serikat, di kementerian-kementerian teknis Amerika Serikat, maka yang berperan adalah lobby Yahudi. Di sana yang berkuasa adalah AIPAC, American Israel Public Affairs Committee. Kemudian yang berkuasa juga adalah Military Industrial Complex, ini perusahaan-perusahaan militer besar Amerika Serikat yang mendanai perang tersebut. Karena bagi AIPAC dan juga dari Military Industrial Complex, maka perang itu adalah sesuatu hal yang baik, dan seperti yang dikatakan oleh Amerika Serikat, perang itu akan dimenangkan oleh Amerika Serikat dalam waktu 3 minggu ini, dan untuk itu perang ini memiliki banyak keuntungan. Pertama, memajukan ekonomi Amerika Serikat.
mengunggulkan kembali MAGA, Make America Great Again, dan meruntuhkan kredibilitas China. Seperti kalau kita ikuti keberhasilan Amerika Serikat menguasai Venezuela, maka kemajuan China itu bisa tertahan 5 tahun. Kemudian kalau Amerika Serikat juga menguasai Iran, maka kemajuan China juga bertambah minus 5 tahun. Jadi untuk itu saya pikir Amerika Serikat bersemangat tinggi, cuman masalahnya Donald Trump ini sangat berperilakunya sangat realis ya, tidak mengindahkan hukum-hukum internasional dan berpikir dengan kemenangan singkat atas Iran tersebut, maka rezim Iran akan runtuh dan untuk itu Amerika akan menguasai ladang-ladang minyak lainnya yang ada di Timur Tengah. Terkait dengan statement kontradiktif Trump yang berubah-ubah, Anda sebut ini merupakan bentuk pengelabuan dan juga ketidakyakinan Trump. Sejumlah senator AS juga menilai demikian. Trump tidak punya rencana yang jelas dan mendesak agresi blunder ke Iran diakhiri. Apakah akan ada tindakan nyata dari senator AS untuk mendesak Trump akhiri agresi ke Iran? Pak Reza. Para senator di AS mungkin saja merancang suatu impeachment ya. Dan untuk itu mereka akan meneliti secara mendalam kesalahan apa yang sudah dilakukan oleh Donald Trump. Mungkin mereka akan mencoba mengatakan bahwa serangan ke luar negeri, ke Venezuela, serangan ke Iran itu bertentangan dengan aturan Kongres. Itu mungkin mereka bisa lakukan. Tapi mereka juga akan tentunya membutuhkan bukti-bukti lain. Apakah sudah terjadi kejahatan perang? Apakah sudah terjadi kejahatan yang tidak bisa dimaafkan? Apakah sudah terjadi pengkhianatan? Dan untuk itu kan kita harus menghargai bagaimana proses yang berlaku pada saat pengambilan keputusan. Ada titik di mana Kongres berperan, ada titik di mana Senat berperan. Dan untuk itu kan mereka menggunakan kata kunci simple majority. Dan untuk itu tidak ada aturan yang tegas seberapa persen Donald Trump bisa di-impeach di lembaga Amerika Serikat. Kemungkinan besar kalau Trump bisa disudutkan terus-menerus, misalnya lewat demonstrasi dalam negeri, misalnya mengatakan intinya no king, kemungkinan besar Trump akan sadar sendiri dan dia mencoba mencontoh praktek yang sudah dilakukan oleh Presiden Nixon di masa lalu, di mana sebelum impeachment terjadi maka seorang presiden mengundurkan diri. Cuman apakah Trump akan melakukan itu? Ya saya pikir kembali kepada Trump karena dia adalah tokoh yang irasional dan sayangnya didukung oleh dukungan dia dari kalangan Republik masih kuat. Dan kita perhatikan sama-sama demonstrasi di 50 negara bagian yang konon sudah diikuti oleh 10 juta rakyat ini tidak berkembang menjadi demonstrasi total. Mungkin yang diperlukan adalah kebocoran informasi lebih lanjut. Misalnya, apakah benar tentara Amerika yang wafat itu masih sekitar 15 atau 15 tambah 15 lagi. Kalau hal ini benar-benar terjadi, maka ini bisa menggerakkan masyarakat Amerika Serikat untuk benar-benar mendorong impeachment atas Donald Trump ini. Sudah ada protes no kings, lalu sejumlah polling yang dilakukan media AS 2/3 rakyat AS menolak agresi ke Iran. Apakah ini juga berangkat dari besarnya anggaran agresi di tengah kesulitan ekonomi dalam negeri? Kalau kita perhatikan kata kunci yang digunakan oleh masyarakat dalam demo tersebut itu no kings itu betul. Pada saat yang sama mereka juga mengatakan Iran itu sebenarnya tidak bermasalah bagi kami. Perang yang Anda lakukan ini dikendalikan oleh Israel dan untuk itu mereka juga mengatakan bahwa mengapa Trump sangat tertekan itu adalah karena dokumen Epstein. Kemudian mengapa Donald Trump melakukan serangan pada saat yang sama? Kebutuhan ekonomi itu sangat besar. Misalnya anggaran energi sangat besar. Kita perhatikan sama-sama anggaran energi sudah naik sekitar 30% di Amerika Serikat. Kita perhatikan juga sama-sama bahwa anggaran untuk kesehatan sudah berkurang. Kemudian anggaran buat para pensiunan perang sekalipun sudah sangat minim. Jadi yang kita lihat sekarang adalah suatu potensi di mana Amerika Serikat yang sedang goyang ini kemungkinan besar digoyang sedemikian rupa dari dalam negeri karena ini adalah suatu stimulus untuk terjadinya sebuah impeachment. Untuk itu kan diperlukan juga dukungan media massa. Media massa saat ini dikendalikan oleh Amerika Serikat dan dikendalikan oleh Israel sehingga dunia tidak mengetahui secara persis apa yang terjadi. Kita sebagai pengamat hanya mendapatkan potongan-potongan kecil apa yang terjadi di kota-kota Israel. Kita melihat potongan kecil bagaimana sebuah peluru kendali itu mendarat, tapi kita tidak mengetahui persis dampak dari kerugian tersebut atas Israel dan juga untuk Iran sendiri tampaknya pihak Iran sangat percaya diri
segera perang itu terwujud, mereka sudah siap untuk itu. Dan untuk itu ya saya sangat berharap PBB menunjukkan kelasnya dengan benar-benar mengeluarkan satu resolusi bisa menghentikan perang ini. Betul, karena Araghchi juga menyatakan Iran justru lebih siap dengan peralatan yang lebih lengkap untuk menghadapi invasi darat. Araghchi menyatakan Iran justru lebih siap untuk menghadapi Amerika Serikat. Lalu bagaimana skenario saat ini yang dilakukan oleh Iran dengan langkah-langkah atau sikap Trump yang berubah-ubah statementnya? Kalau saya perhatikan statement dari pimpinan Iran, mereka percaya diri, mereka tidak akan terpengaruh apapun statement dari Donald Trump karena mereka merasa bahwa mereka sudah 3 kali dikhianati dan mereka tidak percaya pada Amerika Serikat. Karena dalam benak pimpinan Iran dan juga masyarakat Iran, maka Amerika Serikat itu adalah setan besar dan Israel itu adalah setan kecil. Dan kedua setan ini kalau berbicara pasti bohong, kalau bikin janji itu ingkar, kalau sudah terlibat dalam kesepakatan mereka akan menggunting dalam lipatan. Karena itu yang dilakukan oleh Iran adalah membuktikan kepada dunia bahwa mereka adalah satu-satunya kekuatan Islam yang bisa mempertahankan marwah Palestina, yang bisa mempertahankan marwah Persia dan juga bisa mempertahankan marwah Islam. Ini adalah kata-kata kunci dikatakan oleh para pimpinan Iran dan juga tokoh-tokoh Iran. Dan untuk itu saya pikir mereka mengatakan berapapun jumlah pasukan Amerika Serikat yang akan datang ke Iran, maka sudah ada jutaan rakyat Iran yang siap untuk mempertahankan tanah air. Seperti kita ketahui bersama, giroh atau semangat mempertahankan tanah air adalah lebih kuat daripada pihak yang melakukan penyerangan tersebut. Dan untuk itu kalau kita perhatikan bagaimana rakyat Iran berpikir, mereka berkata marja'i taklid, kami adalah setia pada pemimpin kami, apa yang pemimpin kami perintahkan kami akan laksanakan dengan sepenuh hati, dan bagi kami mati syahid itu adalah mulia. Jadi ini adalah hal-hal yang bagi kalangan barat itu irasional, tapi bagi kalangan Iran bahwa ini adalah perang suci, perang mempertahankan tanah air, perang mempertahankan Islam. Baik. Terima kasih untuk analisa Anda, pengamat hubungan internasional Teguh Reza Shah. Pak Reza, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.